Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Walaupun sebagian di antara kita ataupun kita semua yang ada di sini tidak luput dari kesalahan dan dosa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahman-Nya dan kasih sayangnya kepada hambanya senantiasa memberikan nikmat itu kepada kita semua. Untuk itu, sebagai hamba yang bersyukur, hendaklah kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada uswah kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika membahas perangkap-perangkap setan, di sini otomatis kita akan membahas tentang makhluk gaib. Salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu asyaitan. Dan sebagaimana yang sudah kita pahami bersama bahwa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengimani perkara-perkara yang gaib adalah harus sesuai dengan apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat-ayatnya dan sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Tidak boleh bagi seseorang yang mengaku dirinya bisa mengetahui perkara yang gaib ataupun menerka-nerka sesuatu yang gaib ataupun meraba-meraba sesuatu yang gaib, kecuali dia harus kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena yang menciptakan hal-hal yang gaib adalah yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala itu gaib, kita tidak bisa melihatnya. Kemudian para malaikat itu gaib. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun itu adalah perkara yang gaib yang kita tidak melihatnya saat ini, karena ini merupakan sudah terlampau jauh, ya, tidak bisa melihatnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan hal yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Walaupun terkadang sosok itu bisa kita lihat, ya, ibarat kita berada di balik tembok, ya, apakah kita akan mengatakan di balik tembok ini ada sesuatu ini dan itu tidak mungkin kita bisa mengatakannya. Nah, ini adalah termasuk perkara yang gaib yang tidak bisa secara panca indera itu untuk kita lihat. Nah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terhadap perkara yang gaib adalah mengembalikan hal-hal ataupun berita-berita tentang perkara-perkara yang gaib berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kematian adalah hal yang gaib. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu. Hari kiamat adalah perkara yang gaib. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan hari kiamat itu.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis-hadisnya ataupun di dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayatnya dan Rasulullah bersabda dalam hadis-hadisnya bahwa yang namanya kiamat tidak ada yang tahu, akan tetapi tanda-tandanya itu sudah diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu juga dengan surga dan neraka. Ini juga perkara yang gaib. Ya, tidak boleh kita mengatakan bahwasanya surga itu seperti ini dan seperti itu. Padahal tidak ada keterangan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, inilah betapa pentingnya kepada kita yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, ya, apalagi saat ini kita banyak sekali melihat tayangan-tayangan, ya, yang mana di situ ditampilkanlah sosok-sosok orang yang mengetahui perkara yang gaib, ya, mencoba meraba bahwasanya di sini ada penampakan seperti ini dan seperti itu. Nah, ini merupakan kesyirikan. Ya, ini merupakan kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi seorang mukmin, ya, seorang muslim yang bersyahadat untuk mencoba-coba, ya, meraba perkara-perkara yang gaib. Kita hanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan, ya, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, asyaitan ini merupakan musuh yang sangat nyata bagi kita. Dan secara lahir pun ketika disebutkan syaitan, kita udah takut, ngeri. Ya, padahal sesungguhnya kalau nanti kita akan bahas bagaimana sifat syaitan. Sesungguhnya syaitan itu juga takut kepada manusia. Ya, nanti kita akan bahas mana dalil-dalilnya. Nah, kita bahas sekarang yang pertama adalah definisi syaitan. Ya. Syaitan di dalam bahasa Arab itu berasal dari bahasa syatona, berasal dari kata syatona yang berarti jauh. Dan sebagian menafsirkan ataupun mendefinisikan syaitan, ya, dari asal katanya adalah syato. Ya, syato yang artinya adalah terbakar. Yang artinya adalah terbakar. Nah, pendapat yang pertama yaitu syatona ini lebih kuat, sebagaimana pendapat ini dinukil dari seorang imam ataupun seorang ulama tafsir, yaitu Imam At-Tabari, yang terkenal tafsirnya sebagai tafsir At-Tabari. Tafsir beliau merupakan rujukan para ulama setelahnya. Ya, beliau mendefinisikan syaitan adalah berasal dari kata syatona. Syaitan artinya, ya, Imam Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir mengatakan adalah yang jauh dari kebenaran atau dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan artinya adalah yang jauh dari kebenaran atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zuhrufal qawli ghurura." Di dalam surah Al-An'am ayat 112. Artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis bangsa jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Dari ayat ini jelaslah bagi kita bahwa asyaitan itu tidak hanya dari kalangan bangsa jin. Jadi bangsa jin mereka memiliki syaitan juga. Akan tetapi ada di antara manusia-manusia yang berwatak syaitan, berkarakter syaitan, bahkan lebih parah dari syaitan. Ya, lebih parah dari syaitan. Dalam ayat ini Allah menjadikan syaitan dari jenis manusia seperti halnya setan dari jenis jin. Dan hanyalah setiap yang durhaka disebut syaitan. Jadi setiap yang durhaka itu adalah asyaitan. Karena apa? Karena akhlak dan perbuatannya menyelisihi akhlak dan perbuatan makhluk yang sejenisnya. Dan karena jauhnya mereka dari kebaikan. Ini yang disebutkan oleh Imam At-Tabari. Subhanallah. Jadi syaitan terdiri dari dua. Baik itu syaitan dari kalangan bangsa jin dan syaitan dari kalangan manusia. Dan Imam Ibnu Katsir juga menguatkan perkataan Imam At-Tabari tersebut.
Ya, jadi syaitan itu memiliki dua bangsa, baik dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ia berkata, dulu Abu Dzar datang kepada Rasulullah SAW dan beliau berada di masjid. Kemudian Abu Dzar pun duduk dan beliau menyatakan, "Wahai Abu Dzar, apakah kamu sudah sholat?" "Belum ya Rasulullah." "Bangkit, sholatlah." Kemudian Abu Dzar pun berdiri dan melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah SAW ketika melihat Abu Dzar telah melaksanakan sholat, Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan, baik dari kalangan bangsa jin dan manusia." Kemudian Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada di kalangan manusia itu setan?" Maka Rasulullah mengatakan, "Iya." Ya, jadi dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa yang namanya syaitan, ya, itu tidak hanya dari kalangan bangsa jin. Makanya jangan heran kalau sebagian manusia itu takut dengan manusia yang lain. Dikarenakan apa? Dia memiliki karakter syaitoniyah. Dia memiliki karakter syaitoniyah sehingga yang lainnya menjadi takut. Bahkan lebih takut, ya, dibandingkan dengan syaitan. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu Imam Ibnu Katsir menyatakan, ya, bahwa hadis ini memiliki sanad-sanad yang sahih. Ya, hadis ini memiliki sanad-sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Subhanallah. Ya, jadi ini menandakan kepada kita semua bahwa kita tidak hanya diperintahkan untuk berhati-hati dari godaan ataupun tipuan syaitan dari kalangan bangsa jin saja, akan tetapi kita juga harus berhati-hati dari godaan dan tipuan syaitan dari kalangan manusia. Kemudian yang berikutnya, kita harus mengetahui bagaimana sifat-sifat iblis, laknatullah, ataupun dedengkotnya para syaitan. Ya, iblis itu adalah dedengkotnya para syaitan. Bahkan para ulama menukil bahwasanya iblis ini memiliki keturunan dari kalangan para syaitan. Dan iblis merupakan bagian dari bangsa jin. Jadi jin juga berbangsa-bangsa. Yang salah satu dari bangsa jin adalah iblis. Dan syaitan adalah keturunan dari iblis. Baik, kita lihat, ya. Kalau kita sudah mengetahui sifat iblis, insya Allah kita nggak akan takut sama fenomena-fenomena saat ini yang kita lihat. Bayangkan, sejak kita kecil, ya, kita sudah dirongrong, ditakut-takuti bahwa di sini ada syaitan, bahwa di sini ada syaitan. Ini ada genderuwo, ini ada kuntilanak, ini ada suster ngesot dan yang lain sebagainya. Menjadi takut. Sampai-sampai yang sudah besar pun, ya, nggak malu sama kumisnya, ya. Sampai apa? Mau ke WC pun minta ditemanin karena takut sama setan. Ya, ditakutin dari kecil. Mau keluar belanja takut sama setan. Ya, padahal setan itu sungguh sangat amat lemah. Ya, sungguh sangat amat lemah. Kita jelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lihat bagaimana hadis-hadis yang menjelaskan. Yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-76. Ayat ini menjelaskan sifat iblis. Iblis adalah sosok yang sangat lemah. Ya, An-Nisa ayat yang ke-76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaidasyaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu amatlah lemah. Ya, orang-orang yang beriman berjuang fisabilillah di jalan Allah, sedangkan orang-orang kufar, orang-orang munafik, mereka berjuang di jalan-jalan syaitan. Maka perangilah
orang-orang kufar tersebut. Ya. Karena apa? Karena tipu daya mereka itu sangatlah lemah. Jadi sifat iblis yang pertama adalah lemah, sebagaimana di surah An-Nisa ayat yang ke-76. Kemudian yang kedua, sifat iblis yang kedua masih di dalam surah An-Nisa. Di ayat yang 120. Apa sifat iblis? Yaitu pendusta. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura." Ya. Illa ghurura. Apa illa ghurura? Artinya setan itu memberikan janji-janji kepada kalian. Ya, memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan. Ya, kita cepat sekali. Ya, kalau sudah, maaf, ini bagi kalangan pemuda, kalau sudah berkhayal, ya, itu cepat kemana-mananya. Ya, cepat kemana-mananya. Ini dari syaitan semua. Syaitan yang memberikan angan-angan tersebut. Ya, padahal apa? Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Diiming-iming. Ya, diiming-iming. Padahal tidaklah iming-iming ya yang diberikan oleh syaitan, kecuali itu merupakan tipu daya untuk menyesatkan manusia, untuk menyengsarakan manusia, untuk memberikan kenikmatan yang semu kepada manusia, kemudian nanti di akhir dia akan menyesal dengan penyesalan yang tidak berarti kalau seandainya dia tidak bertaubat. Jadi ini sifat syaitan yang kedua, yaitu pendusta, sebagaimana yang tertera di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-120. Yang ketiga, sifat syaitan adalah penakut. Sifat syaitan adalah penakut. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika peperangan Badar. Ingat peperangan Badar yang Rasulullah SAW sampai mengangkat kedua tangannya, ya, kemudian terlihat ketiaknya, di mana ketiak Rasulullah SAW itu putih bersih. Ya, Rasulullah berdoa, ya Allah, seandainya golongan kita hari ini dikalahkan, maka jangan harap engkau akan disembah. Ya, saking kekhawatiran yang begitu dahsyat dari Rasulullah SAW. Tidak lama berselang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan prajurit-prajuritnya. Ya. Tidak bisa dilihat oleh kita. Ya, yaitu para malaikat. Yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala para sahabat ketika itu. Para sahabat hanya melihat tiba-tiba seseorang, orang-orang kafir Quraisy ketika mengayunkan pedangnya, tangannya terpotong. Ya. Kemudian sahabat yang lain melihat ada orang yang berjubah putih yang ikut berperang bersama kita dengan menggunakan kuda-kudanya. Subhanallah. Setan lari terbilit-bilit. Bahkan ada setan yang berwujud manusia ketika itu, yang mana dia yang mengusulkan perang, dia lari duluan, tunggang langgang ke belakang. Ya, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Ini kepengecutan, kepecundangan syaitan kepada manusia. Jadi jangan mau manusia ditakuti oleh syaitan. Sampai-sampai mau ke WC pun minta diantar. Enggak yang ikhwan, enggak yang akhwat, enggak yang laki, enggak yang perempuan. Ini terkadang sama. Ya, makanya salah satu tarbiyah, pendidikan yang baik kepada sang anak pun itu jangan sekali-sekali ditakuti dengan iblis. Jangan ke sana nanti ada setan. Jangan ke sana nanti ada pocong dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan pendidikan yang salah. Ya, bukan diajarkan untuk takut kepada Allah, tapi diajarkan takut kepada setan, takut kepada pocong. Ya. Kemudian di kisah yang lain, ya, di mana setan itu takut kepada manusia, salah satunya takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana kalau Umar bin Khattab itu jalan di satu gang, maka setan ini akan kabur untuk berjalan di gang yang lain. Takut dengan sosok Umar. Maka jadikan anak-anak kita itu sosok Umar. Ya, jadikan diri kita ini seperti Umar. Jangan takut kepada siapapun. Ya, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintahnya serta larang-larangannya. Adapun kepada yang lain, ini sifatnya hanyalah takut yang tabii, takut yang memang insaniyah. Kita takut kepada macan, ini insaniyah.
Ya, kita takut kepada ular, ini insaniyah. Ya, tabi'i kita itu takut pada hal yang demikian. Tapi kalau sampai rasa takut kita itu berlebihan, bahkan di atas rasa takut kita kepada Allah dan Rasulnya, maka ini yang masalah. Ini yang dapat menjadikan seseorang masuk ke rel-rel kesyirikan. Ya. Kemudian yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 112. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati iblis ataupun syaitan sebagai sosok yang bisikannya itu penuh dengan tipuan. Surah Al-An'am ayat 112. Allah berfirman yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Jadi bisikan-bisikan syaitan itu tipuan. Pernah melihat orang yang terkena was-was, Pak? Mau wudu, ya, itu was-was. Bisikan terus dari setan. Wah, kamu tadi wudunya itu nggak sampai siku, ulangi lagi wudunya. Ya, balik lagi ke tempat wudu. Wah, kamu tadi ketika mengusap rambut nggak kena semua, balik lagi ke tempat wudu. Sampai imam takbir dan salam pun dia kerjaannya hanya bolak-balik, hanya untuk menyempurnakan wudu. Was-was dari syaitan. Ya, ini bahaya sekali. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Ya, minal jin wan nas. Ya, jadi ini hati-hati. Tipuan mereka itu sangatlah menipu, baik setan dari kalangan jin ataupun manusia, ya, tipuan mereka adalah menipu. Kemudian yang berikutnya yang merupakan sifat iblis adalah setan ataupun iblis dapat melihat kita. Ya, setan ataupun iblis dapat melihat kita. Berbeda dengan kita, tidak dapat melihat mereka kecuali memang orang-orang tertentu. Ya, dalam artian orang-orang tertentu ini pun tidak bisa melihat semuanya. Ya, dia hanya terkadang diperlihatkan. Ya, sebagaimana hal ini terjadi pada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Hurairah menjaga Baitul Mal. Ya. Ada pencuri. Ya, pencuri datang kemudian mengatakan, sesungguhnya keluargaku tidak memiliki makanan dan mereka dalam kelaparan yang sangat dahsyat. Ya, izinkan aku untuk mengambil makanan ini. Akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Sampai 3 kali itu terulang. Kemudian Abu Hurairah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Sesungguhnya itu adalah syaitan. Ya, kemudian kisah sebelumnya ya masih terpotong. Setan tersebut mengajarkan apa? Mengajarkan ayat kursi. Ya, mengajarkan ayat kursi. Ya, setan itu pembohong, tapi apa yang dikatakan pada saat itu adalah benar. Ya, tentang ayat kursi tersebut, bahwasanya syaitan akan lari, takut ketika dibacakan ayat kursi. Ya, subhanallah. Ya, ini sifat syaitan. Ya, dia dapat melihat kita tidak dapat melihat dia kecuali ke orang-orang tertentu. Dan ini pun dia tidak mengatakan sesungguhnya saya bisa melihat syaitan, saya bisa melihat penampakan. Ini bohong. Tidak mungkin. Ya, tidaklah seseorang yang dapat melihat syaitan dia dari kalangan para dukun, tukang sihir, kecuali dia merupakan dedengkot setan itu juga. Dan dialah setan dari kalangan manusia. Ya. Kemudian yang berikutnya yang merupakan sifat syaitan adalah di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-27. Surah Al-Isra ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Penghambur nikmat, boros. Ya, syaitan itu sifatnya boros. Makanya disifati ya manusia kalau memiliki sifat yang boros, ya berlebihan, maka ini juga bagian dari syaitan.
Karena ini merupakan sifat syaitoniyah. Ya, sifat kesetanan. Nggak bisa seseorang istilahnya nggak mau boros kecuali dia sudah terjatuh dalam sifat ataupun karakteristik dari syaitan tersebut. Jadi ini harus hati-hati dalam berbicara. Kita tidak boleh berlebihan, berbicara seperlunya. Kalau enggak, kita diam. Sibukkan lisan kita itu dengan zikrullah. Memandang berlebihan juga tidak diperkenankan. Segala yang berlebihan, ya, segala yang berlebihan ini adalah bagian dari pemborosan. Dan setiap yang merupakan bagian dari pemborosan ini merupakan bagian dari sifat syaitan. Ya, jadi jauhi pemborosan dalam harta, pemborosan dalam berbicara, ya, pemborosan dalam bermain, berlebihan dalam bermain. Ya, ini juga tidak diperkenankan. Ya, karena ini adalah bagian dari sifat ataupun karakter iblis. Jadi karakter iblis tadi yang pertama adalah lemah, yang kedua pendusta, yang ketiga penakut, yang keempat bisikannya penuh dengan tipuan, yang kelima dia bisa melihat kita, dan yang keenam dia senang menghamburkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, perbuatan setan. Ya, perbuatan setan. Setan tuh ngapain aja sih? Ya. Nah, membahas perbuatan setan pun ya ini disesuaikan ya dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syaitan menekan manusia. Ya, setan menekan manusia. Mana hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia kedua lambungnya ditekan oleh syaitan dengan jarinya. Nah, di sini juga menandakan bahwasanya di kalangan syaitan pun ini memiliki jari, dengan jarinya saat dilahirkan. Ya, jadi benar-benar dipencet, ditekan sama syaitan. Ya, sampai bayi tersebut nangis, tidak kesakitan. Kecuali siapa? Kecuali Isa bin Maryam. Ya, kecuali Isa bin Maryam. Karena memang sebelumnya ya, karena beliau adalah keturunan Anbiya juga, ya, cucunya Anbiya, ya. Maka Nabi ketika itu mendoakan agar keturunannya tidak terkena tusukan ataupun pencetan ya setan tersebut. Ya, jadi Isa bin Maryam ini yang tidak ditekan. Ya. Karena ketika ingin menekan Isa, ia justru menekan penutupnya. Ya, justru menekan penutupnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini perbuatan setan. Jadi sejak kita lahir pun itu kita sudah diganggu oleh setan. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu meminum khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah. Ini juga merupakan perbuatan setan. Jadi bukan hanya dari kalangan manusia saja yang minum khamar, judi, ya, berkorban untuk berhala, ya, tapi dari kalangan syaitan pun melakukan hal tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 91. Surah Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 91. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Ya, jadi ini juga dilakukan oleh syaitan. Ya, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya, agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerjakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Ya, jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk bertobat dari hal yang seperti ini. Meminum khamar apapun bentuknya, baik yang bentuknya cairan, ya, ataupun yang bentuknya pil ataupun tablet. Ya, baik yang bentuknya cairan ataupun yang tablet, yang kapsul ataupun yang berupa dedaunan. Ini merupakan bagian dari khamar. Ya, karena khamar adalah ma khamaro al-aql. Ya, apa-apa yang memabukkan. Ya, jadi semua yang memabukkan itu masuk dalam kategori khamar. Ya, ini tingginya gaya bahasa Arab. Ya, sehingga ketika Allah berfirman itu kena semua, segala yang memabukkan itu adalah bagian dari khamar.
Kemudian yang kedua judi, seperti apapun bentuknya, mulai dari kartu sampai yang media elektronik sampai media internet, ya, di dunia maya, ini sangat menjamur sekali perjudian. Ya, ini juga merupakan perbuatan syaitan. Berkorban untuk berhala, ya ini juga merupakan perbuatan syaitan. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah. Ya, mengundi nasib dengan anak panah. Kalau seandainya busur yang keluar tulisannya jalan, ya, maka dia jalan untuk melakukan bepergian jauh. Kalau busur yang keluar nikah, dia nikah. Jadi maksudnya busur panah itu dia tulis iya, kemudian tidak, kemudian ulang. Jadi ada 3 busur panah. Ya, ketiga busur panah ini dilemparkan, kemudian dilihat mana yang terbuka. Ya, setelah dilihat yang terbuka, misalkan dia ingin menikah ataupun melakukan perjalanan jauh berdagang, ya, kalau dia mengundi nasibnya dengan anak panah kemudian terbuka iya, maka dia melanjutkan. Tapi kalau terbuka tidak, berarti dia menganggap bahwasanya ini menandakan kalau dia tetap berangkat dia akan rugi, ataupun dia akan dirampok, ataupun dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, jadi ini yang dimaksudkan dengan mengundi nasib dengan anak panah, dan ini terjadi di masa jahiliyah. Ya, wallahu alam sekarang masih ada atau tidak. Ya, kalaupun ada, dia sistemnya mungkin bukan seperti ini. Ya, dengan menggunakan cara-cara yang lain. Ya, baik itu mulai dari kitab apa? Primbon ya, yang ada mengundi nasib itu. Ya, nah juga di kitab mujarobat itu ada biasanya. Ya, ini merupakan kesyirikan, tidak boleh. Ya, kita mengundi nasib kita, karena yang menentukan kebaikan dan keburukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah mengerjakan sebaik-baiknya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertawakal kepadanya. Kemudian yang berikutnya yang merupakan perbuatan setan adalah mengencingi manusia. Ya, mana dalilnya? Ya, Rasulullah SAW menghabarkan kepada para sahabatnya tentang seseorang yang tidur sampai tidak melakukan salat subuh. Rasulullah mengatakan itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh syaitan, sehingga tidak mendengarkan zikrullah berupa azan subuh, sehingga tidak mendengarkan bacaan sang imam ketika subuh, sehingga tidak bisa bangun. Ya, karena apa? Dikencingi oleh syaitan. Ya, makanya Rasulullah SAW ya mengatakan sesungguhnya syaitan juga itu mengikat manusia. Nah, dalilnya kalau seorang hamba itu bangun di malam hari, ya, kemudian dia mengusap wajahnya, maka lepaslah satu ikatan syaitan. Kalau dia berwudu, maka lepaslah sepertiga ikatan syaitan lagi. Kalau dia sholat, maka lepaslah semua ikatan syaitan. Ya, jadi jangan dikira syaitan itu tidak bersusah payah ya menyesatkan manusia. Mereka juga kerja mati-matian. Setiap hari juga mereka laporan. Ya, setiap hari setan itu laporan kepada iblis. Saya sudah melakukan ini, saya sudah membuat seseorang bermusuhan, saya sudah menjerumuskan orang ke perjudian, saya telah menjerumuskan seseorang kepada perzinahan, saya telah membuat seseorang ini menjadi koruptor, saya sudah membuat seseorang ini menjadi para pezina dan yang lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh syaitan setiap harinya. Ya, bersusah payah, bahu-membahu mereka dalam keburukan, kemaksiatan. Ya, kenapa kita tidak mau bahu-membahu dalam kebaikan? Ya, justru kebaikan yang sudah ada malah kita hina. Ya, malah kita jelek-jelekan. Ini merupakan masalah, dan orang yang seperti ini harus introspeksi, ya, lihat apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang berikutnya, syaitan yang merupakan perbuatan syaitan adalah tertawa. Jadi syaitan juga tertawa. Kapan syaitan itu tertawa? Rasulullah SAW bersabda, menguap itu dari syaitan. Menguap itu dari syaitan. Maka hendaknya seseorang ketika ingin menguap ditutup atau ditahan. Ya, ditutup atau ditahan semampunya. Jika tidak, bahkan sampai mengucapkan ya, mengucapkan ya, maka setan pun akan tertawa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi setan tertawa ketika seorang menguap, ya, tidak ditutup bahkan mengeluarkan suara. Nah, kemudian yang berikutnya yang merupakan perbuatan setan adalah berpaling dan menjauhi kebenaran.
Ya, berpaling dan menjauhi kebenaran. Mana hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya ketika muadzin mengumandangkan azan, maka setan pun lari terbirit-birit. Ya, setan itu lari terbirit-birit. Jadi kalau ada panggilan-panggilan kebaikan, dia lari, berpaling. Ya, bahkan manusia dari kalangan setan pun tidak hanya melakukan berpaling, tapi dia juga mengajak ke yang lain. Nggak usah ikut kajian ini kajian aliran keras. Nggak usah ikut kajian ini kajiannya nggak benar. Ini setan dari kalangan manusia. Ya, lebih parah dari setan dari kalangan jin dan iblis. Nggak hanya berpaling, tapi mengajak manusia juga untuk berpaling. Ya, ngapain sholat? Enakan di sini main game. Ngapain sholat? Enakan di sini gitar-gitaran. Ya, ini bahaya sekali. Kemudian yang berikutnya, yang merupakan perbuatan syaitan sebagaimana yang tertuang di dalam surah Al-A'raf ayat 175. Al-A'raf ayat 175, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai ia tergoda. Ya, mengikuti orang sesat. Ya, disesatkan oleh setan, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Ya, surah Al-A'raf ayat 175. Jadi hati-hati kalau kita sudah mengikuti orang yang enggak benar, wah berarti kita sudah mengikuti langkah setan. Ya, jadi cari teman-teman, ya sahabat-sahabat yang mana mereka itu mengingatkan kita kepada akhirat, yang mengingatkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bukan terhadap hal-hal yang sia-sia, bukan terhadap hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang merupakan perbuatan syaitan adalah mencuri. Tadi hadisnya yaitu dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sifat ataupun perbuatan setan, ya perbuatan setan adalah mereka suka mencuri. Ya, mencuri itu merupakan perbuatan setan. Banyak enggak sekarang pencuri berkepala setan berkepala manusia? Ya, banyak sekali. Ya, nyurinya nggak tanggung-tanggung. Ya, nyurinya nggak tanggung-tanggung. Nah, ini bahaya. Ini yang seperti ini merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Nauzubillah. Ya, semua nauzubillah. Kemudian yang berikutnya yang merupakan perbuatan syaitan adalah syaitan itu berkeliaran ketika malam menjelang. Ya, syaitan itu berkeliaran ketika malam menjelang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Bukhari. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap orang tua, ya, untuk apa? Untuk menyuruh masuk anaknya ke dalam rumah-rumah mereka. Ya, agar apa? Agar tidak diganggu oleh syaitan yang sedang berkeliaran. Ya, ini perbuatan syaitan. Jadi anak-anak kalau sudah mau maghrib, ya itu harus disuruh masuk. Ya, disuruh masuk. Banyak sekali kasus-kasus, ya. Ana pribadi pernah mendapati di Kalimantan, ya. Itu anak-anak yang tinggalnya di tepian pantai, di mana di situ ada pohon sagu dan pohon kelapa. Itu benar-benar ketika sudah maghrib menjelang 3 hari anaknya itu tidak diketemukan. Ya, dicuri oleh syaitan. Ya. Sekali didapatkan, anak itu sudah dalam keadaan berlendir, ya, menempel di pohon sagu 3 hari, bayangkan, ya, ditahan oleh syaitan. Ini pelajaran bagi kita, ya. Anak-anak kalau menjelang maghrib itu harus diambil, suruh masuk ke dalam rumah, karena ini bukan main-main. Sabda Rasulullah SAW ini, ya, bukan main-main. Dan faktanya sudah banyak sekali, ya. Mungkin yang anak kisahkan ini hanya sebagian kecilnya. Kalau mau dikorek, akan banyak sekali kisah-kisah anak-anak yang berkeliaran di waktu menjelang malam itu dicuri oleh syaitan. Ya, jadi harus hati-hati menjaga anak-anak kita. Adapun untuk kajian ini ana cukupkan sampai sekian dulu, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.